Tapi pada saat kapan kemudian Pak Bupati atau sama Pak Pemimpin memutuskan untuk udah kita bersama lagi deh? Kayaknya sepanjang tahun dari mulai dilantik, Bangka Barat kan masih sendiri kita kan ini kan. Kalau kata CPP saya masih cukup muda kan. Iya. Saya melihat Bangka Barat itu secara utuh ya. Bangka Barat itu masih perlu sosok seorang Haji Sukirman. Insya Allah dia bisa Jadi gitu. Dengan siapapun ya. Ya, berpasangan dengan siapapun. Tapi dia tetap memilih saya tetap bersama-sama dengan dia. Bahkan diberi loh tadi tuh. Iya. Nah. Dan harapan masyarakat kalau bisa jangan pisah gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi ke Dialog Ruang Tengah. Sudah hadir bersama kita Kepala Daerah di Bangka Barat. Nah, itu ada yang pertama kita sebut Bapak Haji Sukirman. Selamat. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore. Lalu ada juga Wakil Bupati Bangka Barat. Ya, Assalamualaikum Bang warahmatullahi Miming. wabarakatuh. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Karena dua-duanya sehat. Saya juga didampingi teman host handal juga. Ini host handal di Bangka Pos. Oh, jadi co-host sekarang ya? Jadi namanya adalah Edi Yusmantau. Gimana Bang Edi? Jadi co-host sekarang hari ini. Co-host ya? Istimewa hari ini, Bang. Iya, karena kita harus berdua. Mendapat tamu istimewa, maka kita perlakukan istimewa. Betul. Special guest. Betul. Ini tamu yang dinanti-nanti sejak berapa hari yang lalu ya? Udah ditunda berapa kali? Dan kalau boleh tahu, kira-kira mau apa nih beliau-beliau ini hadir di Bangka Pos? Bang Edi bisa kupas-kupas sedikit lah. Pak Haji sama Pak Pemimpin hari ini harus tanggung jawab karena sudah banyak audiens yang bertanya-tanya banyak hal soal Bangka Barat. Tapi paling tidak kita membukanya dengan catatan apa sih yang mereka miliki. Ya, Pak Haji atau Pak Pemimpin boleh dulu, mestinya Pak Haji dulu yang buka. Nggak perlu sweet kan? Iya. Kepalanya kan beliau kan. Soalnya Nah, ini, saya ini, Mas Ade ini adalah kepala daerah istimewa. Wah. Ini akur sekali. Iya. Kalau orang rumah tangga itu suami istri ini ya langgeng banget lah ini. Iya. Tapi hari ini kita harus cari di mana selahnya ini. Iya. Ya. Ya bisa. Jangan sampai Ya bisa. gini, karena nggak boleh bisa. Karena ini adalah yang mesti kita rawat ini ya. Betul. Kita rawat bersama. Hanya dua kepala daerah ini yang masih bersatu di Bangka Belitung. Benar. Ini satu dari dua yang bersatu kan. Betul. Tapi sebelum kita kupas lebih dalam, kita klik dulu nih dari Pak Haji dulu lah. Ya. Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bang Ade dan Bang Edi. Ya, mohon maaf beberapa waktu yang lalu kita belum sempat untuk dapat beranjang sana ke ruangan yang penuh keindahan dan sejuk ini. Amin. Ya, ruang tengah Bangka Pos ya. Ya. Karena ada kendala waktu itu kan. Tapi apalah itu, pertama kita datang berdua ini dalam rangka memenuhi konon katanya dinanti oleh teman-teman. Tapi yang kami tahu inilah pertemanan. Bangka Pos sudah menjadi mitra baik bagi kita, maka tidak menepati ajakan itu adalah satu beban. Maka hari ini kami cairkan beban itu dengan niat khusus, wabil khusus. Walaupun di Bangka Barat itu sedang ada acara, ya, ada yang sedekahan malam ini. Tapi hari ini untuk Bangka Pos kita berdua-duanya dari sini. Wush, Aplaus Tepuk tangan dulu kita. dulu. Terima kasih Pak Haji, terima kasih Pak Pemimpin. Luar Ini biasa. khusus buat audiens Ini Bangka Bangka Pos. Pos. Khusus. Nah, kenapa harus berdua? Ya karena nama juga bersanding kan. Iya. Nah, bersanding mudah-mudahan atas izin Allah kami sedang bersama. Jadi kalau tidak ada pertanyaan maka saya terangkan dulu. Orang berpasangan itu selayaknya ya menghadiri sebelum akadnya itu saling memahami. Dan kebetulan kita ribut kembali bahwa kami ini pernah bersama-sama di DPRD provinsi dulu. Ya. Kemudian bersama itu betul-betul satu komisi, ya kan. Kemudian pada saat tertentu karena kami hadir hari ini atas nama amanah permintaan masyarakat, kemudian partai melihat, memperhatikan,
ternyata kami disandingkan untuk melepaskan jabatan ketika itu. Nah, di situ kan ada perjuangan, ada pengorbanan ini. Betul. Ya. Pak Bong Ming melepaskan jabatannya sebagai anggota dewan. Saya harus melepaskan jabatan kami sebagai anggota dewan. Nah, kami disandingkan di sini atas izin Allah, seperti yang kawan-kawan saksikan ini, kami mengemban amanah untuk dapat memimpin Bangka Barat yang di dalam akadnya dulu sampai 2026. Akadnya ya. 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 Kan 5 Tapi tahun. ketika negara menghendaki, apa arti ini kan? Kami sebagai pelaksana tugas, kita ngikut. Kalau bahasa guyon saya bilang, kalau kades kita diperpanjang jadi 8 tahun, nah kalau kita harus rela didiskon menjadi 3 tahun. 3,5 Tiga tahun, setengah tahun, kira gitulah. 3,5 tahun, iya. Itulah indahnya. Karena jabatan itu amanah. Ya. Kita sudah berniat untuk melakukan apapun itu dengan segala kekurangan kami. Mudah-mudahan Allah cukupkan dengan kemampuan. Maka Sukirman dan Bong Ming Ming insya Allah akan menuntaskan ini sama-sama. Nah, kalau kami misah, sudah barang tentu ada yang masih ini. Tapi saya udah minta beliau kok. Oh, gitu. Kalau beliau mau maju kan saya tidak usah ikut kan. Oh. Tapi ternyata Oh, udah kata beliau heart to heart ya, hati sama iya, hati ya. sudah. Kita sudah Dan beliau kayaknya sama-sama mau tetap. sama-sama. Ya. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di abad ini konon katanya ini masih adalah, kita ikut di luar juga, kita ngelihat masih adalah yang apa? Tidak banyak tapi masih ada. Jadi kami cuma menjalankan, bukan ikut siapa-siapa, tapi karena untuk membawa amanah ini butuh kerjasama yang baik, ya kan gitu. Kalau dulu kan disandingkan ya Ed ya. Ya. Ya Pak Haji ya. Mhm. Kalau tadi juga kayaknya akan memperpanjang amanah ini di periode selanjutnya. Ini karena persandingan atau tadi setelah perbincangan yang dari hati ke hati antara Pak Haji dengan Bong Ming Ming untuk yang ke depan? Tentu kami tidak bisa menilai diri kan. Ya. Yang menilai kayak Mang Ming secara ininya, beliau di bawah satu bendera partai, PKS kan. Ya. Kalau kami dari Nasdem dan teman-teman lain ya tentunya. Ya. Ada beberapa partai yang kita ini. Dan kelihatannya amanah seperti yang Bang Ade saksikan gitu kan. Kita menghadiri acara Ya. dengan Bang Gapos itu kan. Ya. Tiba-tiba saya tuh dipanggil mendadak jam 11 itu, sehingga kelabakan kan. Oh, yang acara seminar kemarin. Iya, waktu ya? seminar Oke, itu. Oke. Mana Bangka Barat? Ya. Nah, kita kan tidak tahu kalau akan ada Penyerahan Rekom, tugas kan? ya. Oke. ternyata kita ini. Jadi dalam sejarah perpolitikan baru ini yang itu apa? Pengantinnya tuh ditunggu sama istimewa. sama Pak Prananda. Iya, Terima iya, kasih iya. Kak Prananda Iya, iya, dan iya. timnya. Iya. Jadi mana Bangka Barat? Ya, 11 untung tiket mudah. Langsung berangkat. Dan ditunggu jam 2, ternyata saya sampai ke gedung itu, gedung Nasdem Tower itu jam 2 lebih 30 menit. Begitu datang saya ngeliat banyak wartawan di situ. Nah, mungkin gitu juga ceritanya dengan PKS. Jadi waktu itu mendadak ya Pak Haji Mendadak, ya? Pak. Jam berapa waktu Mana itu? lagi Bung? berdarah gitu Ya, kan? Ingat kan? Nah, Gedung lagi ditutup ya. Ada, Oke, biar iya, tahu, iya, Pak. iya, iya. Jam berapa waktu itu diminta untuk datang ke Tower Nasdem? jam 11. 11 telepon siang. itu. Jam 11. Harus datang sebelum jam 2. Jam 2 ditunggu sampai jam Ditunggu 2. Sampai Dua, jam 2 dua. karena ada surat rekomendasi Ya tadi ya. gitu. Kalau nggak datang hilang tuh. Enggak lah. Oh, enggak. Tapi ya kita kalau kan jarang-jarang dipanggil Iya, kan. iya, 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 iya. Benar Jadi nggak? memang ini spesial untuk Pak Kita Haji. bersyukur untuk selama ini, ya kali ini ditunggu, biasa kan kita yang nunggu kan. Iya, iya, iya. Ini spesial. Ini spesial Ini case beliau ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Miming, spesial Iya. juga nggak? Iya. Sebelum ke Bang Miming, Ya. waktu itu rekomendasinya sudah ada nama Bang Miming atau belum? Kenapa? Atau langsung rekomendasi dari Partai Nasdem? Pasangan loh sebut. Langsung pasangan? Iya. Oh, Benar-benar istimewa. ya. Waduh, jadi memang sudah ada rekomendasi calon Ya. dua orang ini ya. Betul. Setelah dapat rekom dari Partai Nasdem, apa yang dilakukan Pak Haji untuk ini semua? Ya pesan sederhananya
kita memastikan kepada teman-teman Mm-mm. bahwa kami masih bersama-sama. Dan ini masih ada juga yang bertanya-tanya, Pak Haji maju lagi nggak? Hah? Nah, tapi kan kita kadang-kadang mau ngikut kawan-kawan lain masang baleho gimana kan, ternyata Iya. ternyata di masyarakat ini yang mau maju tuh harus masang Baleho. baleho kan gitu. Oh. Insya Allah masih mau berobat gratis kan? Kan gitu kira-kira kan? Maka pastikan Dua periode. Dua periode kan Oke. gitu Pilih kira-kira. dua segera. Iya, dua periode. Oke. Oke, telepon langsung ke Bang Miming nggak? Wah, kita pasangkan lagi nih gitu. Atau Kenapa? gimana? Waktu dapat kabar rekom. itu. Setelah dapat rekom dari Partai Nasdem, Nggak. langsung hubungin Bang Miming. Kalau dengan beliau ini kan nggak perlu pakai, kalau ini susah nyambungnya. Jadi Tapi pakai- langsung kontak langsung aja. pakai hati. Dari- Chemistry-nya ngeri. luar biasa. Pakai hati. Ngeri. Sekarang Insya baru Allah. kita tanya ke Bang Miming Iya. ini. Jam 2 siang waktu itu, ya ini kan terima surat ya. Iya. Itu Bang Miming lagi ngapain waktu itu? Pertanyaannya. Yang jelas saya lagi bernapas Pak. Jadi beliau ya lagi ada kegiatan apa tiba-tiba saya juga kaget katanya Pak Bupati lagi di Jakarta ketemu salah satu mantan Kapolres Bangka Barat. Yang benar saya bilang tadi masih di Pangkal Pinang kok. Iya. Jadi Kan memang mendadak. Jadi soalnya. deg-degan dong Memang mendadak. waktu beliau ke Nasdem. Enggak, saya Enggak nggak tahu dia mau kemana kan, beliau Oh, kemana. Enggak layak Bu nanya Bupati mau Iya, Bapak iya, mau iya. kemana gitu. Iya, betul. Tiba-tiba dia kasih foto bahwa 5 SK itu kan. Itu yang buat saya kaget. Cepat bener ya saya bilang. Kaget Iya. karena kecepatan. Iya, cepat bener gitu prosesnya. Terus Oh, oke. dan tidak hanya beberapa orang yang udah senasional kader Nasdem yang sudah mendapat rekomendasi SK-nya itu baru beliau gitu. 5 orang. Lima daerah ya. lima daerah lah ya. Daerah. Ya luar biasa tuh saya langsung Pak Prananda langsung ngasih ke beliau dan itu menjadi sesuatu lah saya pikir ya. Jadi waktu kemarin wah keren nih sebenarnya. Tapi memang saya harus akui Nasdem selama ini kalau kader untuk kadernya dan non kader pun tanpa mahar kan. Dan itu memang saya alami dua periode ini. Periode pertama dan sekarang yang terbukti Nasdem memang anti mahar, tanpa mahar bukan anti mahar. Tanpa mahar ya. Iya. Itu butuh berapa lama sih Pak Haji untuk dapetin surat rekomendasi itu? Prosesnya kalau boleh tahu sebenarnya. Justru Karena dia bilang cepat sekali kan? cepet tuh. Ya itu tadi kita aja sampai nggak mikir kan. Oh. Jadi dalam sejarah nih Kak Ade, Hmm. dalam sejarah saya gini kan saya nggak pernah ngurus sendiri kan. Ya, Selalu diurus oleh partai. ya, Itu. ya. Nah, tapi mudah-mudahan ya Kak Tio kita Pak Sulistyo Firmadata tuh apa namanya mudah-mudahan lekas sembuh Lekas total membaik ya, ya. sembuh Ya. baik. Baik ya. Sehingga kita membantunya, maka Gubernur harus urukan segala tuh persiapan buat ini kan administrasinya. Kalau dulu saya tuh udah tersaji, tinggal tanda tangan gitu Tanda tangan kan. aja ya. Tapi Oh. kan harus kita ya alhamdulillah. Jadi berapa lama itu kan cepat sekali orang kita tidak ada niat mau ngambil itu kan. Iya, iya, iya. Niatnya untuk Bangka Pos. Ya, Untuk acara ada undangan seminar. Bangka Pos, kalau oke. enggak bayangkan kalau saya masih di Mentok. Ya, iya, iya. Otomatis kan tidak bisa kan, tidak keburu. Berarti kita ikut berperan. Mas. Iya, iya. Bangka Pos Berperan, ikut berperan ya. berarti. Ah, iya. Di SK itu. Jalannya ya. Iya. Mempermudah Kalau berarti. beliau di Bangka Barat nggak terkejar mas. Tidak terkejar. Iya, iya. Itu 11 jam 2 nggak berkat terkejar. panggilan Bu GM kayaknya. Iya. Itu Jadi beliau cepat Iya. sekali datang kan. Nah, cepat. Iya, iya, iya. Cuma tidak ketemu beliau hari itu ya. Ya. Cuma Iya. ketemu adik cuman. Karena kita dipanggil dengan Pak Gubernur kan, Ya. Pak Haji. Nah, saya mau coba dalamin lagi Pak Haji soal Partai Nasdem akhirnya memberikan surat rekomendasi ke Pak Haji dengan Pak Bang Miming. Kemudian juga langsung disambut oleh Bang Miming, wah cepet banget nih, di luar dugaan semua Iya, iya. orang kan Oke. artinya itu kan. Nah, ketika kemudian harus berpasangan, tentu kan harus konsolidasi lagi dengan PKS ya. Iya. Karena kan nggak boleh satu pihak kan Pak Haji. Iya. Bagaimana kemudian Pak Haji meyakinkan partai beliau bahwa kita berpasangan dengan PKS? Itu Pak ajaib kami berdua nih. Sampai hari ini kami itu tidak pernah meyakinkan ya. Oh, Tidak pernah Pak. ya, iya, Dari iya. baik Nasdem maupun PKS. Maupun tidak, PKS. maupun PKS.
Kami tidak pernah mikir kan, maka itu jadi kita bicara sama seluruh kan, mungkin melihat datanya kan. Kami ini kan kadang kalau sekiranya, alhamdulillah partai lain juga mensurvei ternyata kan gitu kan. Nah, jadi kita banyak pertolongan alam lah seperti itu kira-kira. Jadi betul-betul mana pernah saya datang ke Presiden PKS, datang kalau itu dengan komunikasi kawan-kawan di bawah ya. Oh, komunikasi di bawah. Dengan DPW apa ya. Alhamdulillah kita ngobrol gitu. Artinya itu pun bahas. Kenapa? Karena kita ini tidak sendiri, punya teman-teman kan dari tingkat ranting sampai DPRT kan harus dibenah. Kan gitu kan. Apalagi kalau gini-gini kan fenomenanya kan kita habis pileg kan. Ya. Ada rasa-rasa yang sedikit, ya namanya orang bertani kita satu klub. Kalau 17-an kita lihat kan kita gitu. Hari ini kita bertanding bola, bisa Bapak ngelawan Anang, ya kan? Tapi setelah itu kan kita kembali lagi. Dan kita mau sampaikan bahwa kami ingin memberi contoh. Ya, karena jabatan ini amanah, kami ingin dari Bangka Barat itu memberi contoh bahwa kita tidak ada yang sempurna. Teman-teman yang berada di luar, ya, mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang berlebihan, tapi kami ingin memastikan bahwa dari Bangka Barat kami ingin kompak, karena berteman itu kan yang dinilainya bukan apa yang kita bawa, apa yang kita lakukan gitu kan. Kita kena cantolan itu masyarakat, maka Bangka Barat maju sejahtera bermartabat itu kata-kata akhir itu mengikat sebenarnya. Nah, kalau sudah kita berduanya nggak bisa memberi contoh seperti itu, bagaimana dengan masyarakat kita? Belum dengan isinya nih, baru dengan sikap. Makanya beban kami pertama intent dari menit ke menit bertelepon beliau. Ya dia penanda ya. Habis gitu begitu udah merasa bersalah kan, waduh nih, Ming, tolong sambung dengan Bang Kapos, sudah enak, kira-kira begitulah. Jadi kami berusaha untuk bersama-sama. Nah, kalau urusan masyarakatnya itu nomor satu lah bagi kita. Betul banyak. Tapi pada saat kapan kemudian Pak Bupati atau sama Pak Bung Miming memutuskan untuk udah kita bersama lagi deh. Setelah dapat surat tuh kan nggak mungkin langsung lagi. yes gitu kan, atau langsung yes. Sama Bung Miming gitu kan. Kayaknya sepanjang tahun dari mulai dilantik. Coba berdua aja. Coba dia dengar lagu apa? Apa yang mana nih? Kan lagu apa? Bujangan. Bukan. Lagu dengar. Ayo ke Bangka Barat itu kan antara kan isi itu kan. Iya. Oh, itu representasi itu ya. Iyalah. Dari banyak orang yang Iya. mau melirik kan gitu kira-kira kan. Iya, banyak yang mau ngambil ini kan. Kira-kira gitu juga dengan kita kan. Kita berteman lah, politik ini kan saling menghormati lah gitu. Indah, politik itu indah. Maka sangat-sangat rugi kalau kita mudah berperan berpolitik ini. Kita lihatlah Korea hari ini. Ketika kemarin kan Nasdem bagaimana ini kesini sini. Boleh tidak boleh bicara? Ya boleh. Boleh ya. Ya Berarti kan? sempat digoda dong kalau gitu deh. Iya. Iyalah. Tergiur sama godaan itu. Godaannya kan banyak ini kan. Saya kalau boleh minta kan udah saya istirahat kan biar meminggan. Oh, sempat terpikirkan untuk itu berarti. Saya sampaikan sama mereka, sama beliau ini lama udah setahun yang lalu. Setahun gitu. yang lalu. Gimana tuh? Gimana ada tawaran Udah mau itu? menyerahkan tongkat komando tongkat nih. Komando ini. Belajarlah pikir-pikir gue bilang. Udah Pak Haji. Belum kan? Pemikiran. Sudah sempat ditawarin berarti nih. Alasan klisenya, aku malas nanti tangan banyak-banyak. Sebentar, apa yang menyebabkan Pak Haji kemudian kok mau ngasih ke Bang Wibowo tongkat dan komando tuh melanjutkan, beliau. penyerahan tongkat komando tuh. Ya, yang Bukan muda, gara-gara rambut putih kan? yang muda begini kan Bangka Barat kan masih sendiri kita kan ya kan. Oh, tapi Benar masih nggak? banyak yang nyari. Ya, kalau kata CPP saya masih cukup muda kan. Ya. Iya. Oke, saya balikin ke Bang Muni. Waktu dapat kira-kira tadi ya setahun yang lalu surat perintah, bukan sepersemar ya berarti ya, Iya. bukan di bulan Maret kan? Apa semacam tawaran untuk memimpin Bangka Barat? Apa yang terpikirkan oleh Bang Miming? Nggak ada. Saya pikir
waktu itu Pak Haji itu sebenarnya serius beliau tuh. Oh serius? Ya maksudnya Mukanya gimana waktu itu? Iya, coba kau maju sendiri atau siap belum? Ya. Saya bilang belum Pak Haji, karena Bangka Barat, saya melihat Bangka Barat ini secara utuh ya. Bangka Barat itu masih perlu sosok seorang Haji Sukirman. Padahal sebenarnya kalaupun Pak Haji itu berpasangan dengan siapapun hari ini di tengah-tengah masyarakat itu, insya Allah beliau bisa Jadi gitu. Jadi, ya? gitu. Dengan siapapun ya. ya berpasangan dengan siapapun. Tapi dia tetap memilih saya tetap bersama-sama dengan dia. Bahkan Dan- diberi lo tadi tuh. Iya. Nah, Dan harapan masyarakat kalau bisa jangan pisah gitu kan. Karena berharap banyak hal yang memang masih harus kita wujudkan dan kita raih di Bangka Barat secara bersama-sama. Waktu beliau menyampaikan itu ya saya candaan juga waktu itu. Males Pak Haji kataku, tanda tangan setiap pagi saya datang ke Bogor segini. Banyak loh. Sampai bener. Jadi tapi yang jelas sih saya pikir memang hari ini belum waktunya. Ya waktunya masih Bangka Barat masih perlu sosok Haji Sukirman. Dan memang banyak hal lah ya yang saya rasakan dalam kesehari-harian dalam pelaksanaan tugas kami berdua. Di saat-saat genting beliau bisa hadir sebagai seorang pemimpin, seorang leader, terus bisa juga hadir sebagai seorang orang tua, sehingga sewaktu sedang panas-panasnya secara suhu politik, semua itu bisa padam dan ayem di tangan beliau gitu. di tangan Iya, Pak Haji ya. betul. Dan itu tidak mudah gitu. Ya, Bangka Barat masih perlu sosok itu gitu. Oke. 5 tahun lagi berarti. 5 tahun lagi dong, Iya. karena kan tadi sudah diminta untuk maju, beliau nggak mau gitu kan. Banyak tanda tangan kan. Ya kan? Tapi pertanyaannya pernah digoda juga nggak? Sudahlah jangan Pak Haji lagi deh. Bang Miming maju sendiri deh, apalagi tadi sempat dibilang Kan pilek. banyak juga yang lirik. Iya, sama-sama Nasdem banyak yang sama lirik. PKS kan lagi melejit nih dua partai ini. Kalau bicaranya egonya mungkin pasti ada ya. Betul. Ini kan artinya Bang Miming merendahkan egonya. Ada nggak Pak Bung Miming? Jadi kita itu ke level kebersamaan ini bukan hanya di kita berdua ya, tapi di level partai sebenarnya. Oh, ke partai Iya, ya. saya secara pribadi sangat menghargai seorang sosok Julistio, Bang Julistio. Begitu juga Pak Haji dengan Ketua DPW, Pak Ahsan dengan Pak Ahsan itu masih kerabat beliau lagi, Iya, Ketua iya. DPW, terus ke Pak Dodi, sangat dekat gitu, nggak ada jarak di antara kita. Bahkan bisa dibilang Pak Haji lebih PKS daripada saya. Saya mungkin lebih Nasdem daripada beliau. Bisa jadi seperti itu. Dan kebersamaan itu tidak hanya di antara kita berdua, tapi partai pun seperti itu. Di jauh-jauh hari PKS sudah mengatakan bahwa di Muswil keberapa itu kita mengatakan bahwa PKS tetap bersama Haji Sukirman. Dan banyak hal yang sudah kita diskusikan, tidak bicara pembangunan Bangka Barat, tetapi bicara bagaimana menjaga suhu politik, menjaga politik secara kebersamaan. Dan itu adalah yang sesuatu yang tidak mudah. Kan kadang-kadang ada wakil misalnya partai ini, bupati dari partai ini gitu. Di tengah-tengah perjalanan politik, contoh pemilu kemarin, kita malah saling tabrakan, tapi kita berdua enggak. Justru kita saling set, Pak Haji kalau gitu jangan itu, kayaknya kita kekurangan PKS Kok saling mengisi iya, berarti ya? seperti itu. Mas, jangan digol yang sebelah sana misalnya kayak. Hal sederhana itulah yang membuat saya rasa ya pada prinsipnya bagi saya Bupati Pak Haji Sukirman itu pertama bupati bagi saya. Saya tetap wakil bagaimanapun dan saya harus patuh sebagai seorang wakil. Walaupun beliau memberikan ruang yang sangat besar yang tidak ada di Indonesia ya. Ruang yang sangat besar diberikan kepada seorang wakil bupati seperti yang diberikan kepada saya. Berarti bukan ban serep ya? Bukan ya? Bahkan mereka sering disebut nih bupati itu sebenarnya dua, bupati satu, bupati dua. Oh. Ya, karena wakil, ya. ruangnya betul-betul besar. Ya. Jadi kayak penyusunan anggaran misalnya, saya ada sesuatu yang harus dilakukan gitu. Saya tinggal disposisi, saya kasih TAPD, didiskusikan dari TAPD tidak perlu lagi tanya Pak Bupati. Karena kalau begitu tanya Pak Bupati langsung bilang,
ngapain nanya lagi gitu. Karena udah yang diarahkan Pak Bupati itu ikutin gitu. Kecuali hal-hal yang besar, hal-hal yang betul-betul krusial, saya tidak berani itu. Harus diskusi berdua. Karena ini kan bicara Bangka Barat secara luas ya. Misalnya ada beberapa hal yang besar, saya harus bicara langsung diskusi sama beliau dengan tim, kita diskusi. Terus yang itu yang ruang yang tidak dimiliki tempat-tempat lain. Hal-hal yang besar itu apa, Bang Win? Yang harus Contoh konkret. Contoh konkret lah, 2025-2026 ini kan kita lagi mau investasi RSUD Sejarah Stasiun itu sekitar 100 miliar. Iya. Membuat satu RSUD yang representatif, yang insya Allah bisa menjadi RSUD yang ya mudah-mudahan yang terbaik lah sebabel gitu. Itu tidak berani saya sendiri, harus nyampaikan ke beliau karena kita akan bicara dari postur anggaran dari mana, sumber anggaran dari mana, sistem pembangunannya seperti apa, view-nya seperti apa, cara estetikanya seperti apa, terus bicara tentang rencana pembangunan rumah sakit pertama di 2025, berapa dana yang harus kita gelontorkan di awal, apakah cukup 5 miliar, 10 miliar atau 15 miliar. Itu tidak sembarangan kan. Berarti harus langsung diskusi dengan beliau. Kalau hal-hal yang lain ya tidak perlu ke Pak Bupati, saya sendiri udah selesai. Pak Bupati habis selesai, udah selesai, tinggal laporan ke beliau. Oh iyalah, kata beliau. Sesederhana itulah. Jadi saya yakin itu karena saya ikut forum kan WhatsApp group itu, forum Forwakada, forum wakil kepala daerah se-Indonesia. Tidak ada yang seperti itu. Jadi benar-benar Benar-benar ya. diberi ruang Ruangnya. Ya, dan itu tidak ada di Indonesia, bukan bubble loh. Indonesia malah nggak ada. Iya. Coba kita konfirmasi ke Tanya Pak dulu, Haji. Bener Pak Haji, nggak? kenapa begitu? Iya, bener nggak Nggak dikasih takut. ruang? Iya kan? Jangan-jangan ini kecil aja ruangnya. Kan menurut dia Yang gede-gede besar. untuk ke sini. Iya. Yang kecil Coba kita dulu. kita dengar dari Pak Gimana, Haji. Pak Haji? Bener nggak tuh? Iya, itu di komposisinya kan. Hmm. Pertama masalah timeline ada. Ya. Kita bicara waktu. Kalau semua yang dikerjakan di siang hari, ya, anggaran bilang tadi kan. Ya. Sebelum tuh biasanya memang sudah ini. Kita mau seperti ini, tapi saya minta satu-satu, ya. Nah, kemudian nanti merumuskan nih kendala. Kan kita kalau mau ingin satu masalah kan, kita tahu lo pokok masalahnya kan. Ya. Kemudian nanti outcome itu kemana kan kira-kira. Ya. Jadi alhamdulillah, saya minta melotot anggaran tuh beliau tujuannya seperti ini nanti disampaikan dulu nanti. Nah kalau sudah begitu, ya kan, walaupun tadi kata Miming nanti simaknya kawan-kawan pemirsa kan akan maksud beliau tadi, ya selama barang ini kan kita lagi tidak gagah-gagahan nih. Kita berdua ini kan satu pasangan, paket, satu ya. paket ini kan. Pokoknya wakil Susah itu senang ditanggung berdua gitu ya. wakil itu tidak ada salah. Iya. Oh, yang salah. Nah kalau sudah kita berbuat salah itu dia tidak bisa nangkis ya kan itu. Oh. Walaupun sebagai mitranya inilah yang tadi dapat ketika ada kemudian orang datang ke kami seperti ini. Ketika orang bilang ini tadi namanya politik kan banyak aja wah ini jadi Bagaimana caranya Bupati salah gitu? tidak ada cerita kan yang kuaku kan kita tuh kan. Iya. Tantangan ya. Pasti kita yang tanda tangan kan. Iya. Nah, jadi yang dimaksud Miming tadi insya Allah semua yang akan kita ini tuh kita sudah sepakati Bersama ya. bersama itu. Nah, ketika ini terjadi kayak sekarang misal yang Bang Kapo sudah angkat gue bilang cantik benar tadi kira-kira gitu lah. Iya. Nah, itu nanti dari mana nih kita menutup sebelum ini terjadi? Ada nggak? Karena kita punya mitra pula. Masalah anggaran ya tadi kan terjadi anggaran kan. Iya. Nah, jangan sampai harapan kawan-kawan kita kan yang di lapangan dengan rasanya itu harus kita akomodir. Terus gimana cara ngurang ya kira-kira itu. Jadi insya Allah apa yang disampaikan Bu Miming tadi dengan kalau lagi dengan tim TAPD itu banyak ke beliau, tapi beliau lah kita lah duduk berdua dulu untuk membahas seperti itu kan. Alhamdulillah. Apa masalahnya kan selesai sampai hari ini kan. Iya. Sampai mau menuju 2006
sudah banyak prestasinya loh kalau kita buka-buka nih data nih ya. Iya. Nih saya buka nih, nanti bisa dilihatkan ya Tribuners. Jadi soal indeks pembangunan manusia ya 2022 ke 2023 dari 70,12 kemudian capaiannya 71,13. Ini oke punya lah ini barang kan. Dari indeks pembangunan manusia. Lalu dari angka kemiskinan ya 2,46 ke 2,71. Angka pengangguran ini menurun ya, luar biasa nih 4,86 ke 3,83. Artinya nanti kita cari nih apa yang membuat itu turun net. Lalu juga ada juga soal pertumbuhan ekonomi dari 2,01 ke 2,50. Ini 2 tahun aja nih kita lihat nih. Karena kan beliau 2021 kan. Iya. Jadi 2,1 ke 2,50. Walaupun memang di bulan Mei kemarin ada Pak ya, defisit ya. Tapi nanti bisa ceritakan kenapa itu terjadi dan tapi kemudian di bulan Juni kan sudah nggak defisit ya kan. Sudah oke lah itu barangnya. Tinggal bagaimana mengendalikannya tadi. Lalu ada juga soal pendapatan per kapita. Nanti dijelaskan kayaknya Bang Mimin itu udah tahu rahasianya tuh soal apa yang kemudian PAD-nya kok bisa melejit gitu ya. Kita coba tanya satu-satu ya. Kita kupas dikit lah kira-kira kalau memang ruang besarnya ada di Bang Miming dan di Pak Haji, kita Pak Haji dulu nih. Kalau bicara legasi Pak Haji, apa yang kira-kira membuat Pak Haji itu bahasanya bukan yakin tapi ya ini adalah legasi berdua di Bangka Barat dan ini untuk masyarakat Bangka Barat. Sebenarnya itu dari tadi yang kita sampaikan gitu kan, legasi kita kalau di dalam pemerintahan kan ada kebijakan. Lagi saya bilang kita tidak lagi mencari unggul-unggulan, tapi kita ritmenya itu mengalir. Kalau bahasa segala sesuatu ini kalau memimpin dengan seni ini kan dia tidak akan bertabrakan. Kami tidak lihat mana ada saya itu lagi bagi beras direkod kan jarang ketemu kan? Iya. Nggak pernah direkod. Tidak pernah, jarang lah. Walaupun itu kadang-kadang kami di partai ini kan diminta juga sedang. Mana kegiatannya? Tapi kan bisa dibuktikan dengan angka-angka tadi ya. Kalau semuanya sebenarnya kalau mau saya itu agak kurang tertarik. Tapi kalau kita tidak merespon itu, kesian tim-tim kita sudah berupaya sedapat mungkin kan. Ketika itu merah. Raportnya CEO-nya kita marah-marah kan? Nah, jadi dua ini harus ada saling hari ketika teman-teman ini kan bukan kerja kami berdua, ini kan kerja tim. Jadi contohnya kami berdua ini melebur. Jadi kalau di luar sana, saya pikir kami tidak ada. Saya pribadi itu tidak pernah membuat blok-blokan begitu ya, kita kehadiran kami berdua itu menyamaratakan bahwa orang kami itu adalah yang memahami program dan keinginan jangka panjangnya pimpinan. Itu saja sebenarnya. Walaupun masih ada tadi keluarga, kalau tidak bisa menerjemahkan ini bikin pusing kita kan kira-kira gitu. Nah, jadi yang kami ingin tanamkan bahwa dengan kebersamaan ini kita nyaman. Kalau ada OPD kita dari main ke ini, kalau sekarang nih mereka tinggal pilih. Pas di ruang bupati banyak tamu, kemudian bupatinya dari tempat, silakan pakai ruangan itu. Boleh gitu ya? Boleh ya. Hanya untuk ini, Bang Miming, tapi buat yang lain juga boleh. Begitulah kira-kira. Kira-kira. Nah, kira-kira seperti itu kan. Benar kita. Jadi kita ingin tinggalkan bahwa kita menghilangkan sekat-sekat yang membuat teman-teman kita sebagai di OPD ini kan risih. Itu tidak mudah, Pak. Makanya mengalah itu indah. Hasilnya yang penting kan. Kecapai semua ya. Mudah-mudahan kan masih ada waktu ya. Maka saya mohon maaf nih sebelum ditanya nih, saya mohon maaf dengan teman-teman. Karena mohon maaf penting kan. Karena baik itu minta maaf kan. Apalagi dari masyarakat. Mungkin ada jalan-jalan gangnya yang belum selesai ya kan. Karena mestinya kan kita masih ada
2026 kan? 2026 harusnya. Pastinya. Oke. Tapi karena hajat nasional, Iya. ya kita harus ngikut. Maka secara cara berpikirnya pun dari ini tuh harus dicut. Misal di resepnya ada beberapa item racikan, kita harus kompres menjadi satu formulasi. Semuanya harus terlaksana, walaupun tidak bisa membuat full semuanya. Tapi ikhtiar kan sampai sekarang. Kalau tapi kalau menurut pantauan dari Bang Gapos kan, ini kan berjalan nih. Betul, berjalan on the track. Walaupun ada juga kita ngelihat, dosa kita singgung lah. Insya Allah di bulan Oktobernya infrastruktur kita juga, bukan Oktober ya, September ya, insya Allah rapi September kan. oke. Jadi nanti kalau mau parit 3 lah bisa jalan lewat Airbulen lagi Airbulen. kan, itu kan. Udah bagus ya. Udah bagus ya. Insya Allah di Udah bagus. Nah. bulan 9 itu udah mudah-mudahan rapi. Jadi udah terprogram, tapi karena momennya momen politik selalu Digoreng. ya begitulah. Ya. Saya tuh tidak pernah termakan dengan apapun yang ada di sana. Alhamdulillah. Justru saya ajak berteman tuh. Nggak marah Pak Haji? Iya, ngapain Ini marah? nggak anti kritik Wajar. loh. Tadi dia nggak, malah senang. Iya. Dikritik malah senang Kan beliau. gitu. Iya. Dia paling hobi. Oh, ngapain lagi? Kita dipuji itu nggak nambah apapun kebaikan buat kita. Iya. Kecuali sombong. Iya. Ya kan? Tapi kalau dia ini alhamdulillah ada yang ngingetin. Jadi memang sulit buat Sulit, Pak Haji marah itu susah. Tapi nggak tahu kalau sama Pak Mung. Pernah marah nggak? Enggak, Nggak pernah? enggak, Sekalipun. enggak. Apa yang mau dimarah? Dia tidak pernah salah kan? Gitu kan? Dia tidak salah kan? Apa yang dimarahkan gitu kira-kira gitu. Dikit aja, masa nggak pernah marah? Tadi jalan tadi tuh bolong-bolong, belum rapi katanya. Udah minta maaf loh Pak Haji. Masa nggak marah? Pak Bupati itu kalau artinya kan target beliau adalah bagaimana dulu waktu sebelum nyalon, saya mau nyalon kata beliau, tapi pastikan ke saya bisa nggak kita memberikan pelayanan berobat gratis lagi ke masyarakat Bangka Barat. Oke. Waktu itu banyak kandidat yang mau bersama dia. Saya yang mengatakan bisa Pak Haji. Gitu. Uraikan. Iya, uraikan disampaikan. Kumpul tim. Terus saya sampaikan, terus alhamdulillah bisa gitu. Target Pak Haji itu tidak banyak. Pak Haji itu bagaimana sistem pelayanan baik, masyarakat nyaman dan sebagainya. Tinggal saya menerjemahkan itu ke tim gitu. Kalau marah Pak Haji itu kan hanya sejam 2 jam paling, sudah tuh selesai gitu. Yang penting setelah dia bukan marah ya, dibilang menegaskan ini kok masih seperti ini kok masih ini capaiannya belum sampai. Ya udah dari data yang disampaikan beliau itu ya tugas saya menerjemahkannya ke kawan-kawan di bawah, kepala OPD, bahkan sampai ke level-level kabit, sampai ke level yang ke bawah untuk menyelesaikan apa tugas-tugas yang beliau berikan. Sehingga maka tercapailah SPM di level 3 nasional, LPPD dan sebagainya. Sampai seperti itu. Ini pernah marah loh. Tapi nyampe tuh SPM level 3 tadi itu. Iya. Tuh. Itu apa rumusnya kalau gitu? Tiga Tanpa nasional. marah, Ah. tegas, tapi ini nyampe. Coba. Giliran saya. Formulasinya gak? Kalau tadi yang bilangnya seninya. Kalau ini gimana bisa kok bisa Ya kan kecapai? Pak Bupati tinggal bilang, pokoknya saya mau tahu seperti ini, misalnya kayak gitu. Ya udah, saya yang terjemahin. Pokoknya saya mau yang ini kelar gitu ya. Iya. Ya. Tahu. Ya pusing beliau ya. Tahu. Ya, tapi kan dia ada kasih Iya. rambu-rambunya. Kita tidak hanya target kita itu kan awalnya bagi saya dengan untuk saya pribadi ya bagaimana apa yang Pak Bupati inginkan itu kan memang untuk kebaikan masyarakat ya. Target kita itu kan memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Setelah itu beberapa kali saya sampaikan dan itu juga pesan Pak Bupati ke saya. Target utama kita adalah kan memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Kalau setelah itu kita mendapat sesuatu dari itu, misalnya seperti SPM, standar pelayanan minimum, yang dulunya Bangka Barat itu cuma di level 6, level 7, di level provinsi. Hari ini ternyata alhamdulillah dengan niat yang ikhlas itu, kita dapat penghargaan SPM Award 3 besar se-Indonesia gitu. Ya, itu. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah menurut Pak Bupati memberikan pelayanan terbaik. Ya, alhamdulillah ada yang apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan gitu. LPPD, laporan pertanggungjawaban kinerja pemerintah daerah kan. Ya. Itu kan rapot juga, rapot kabupaten, rapot provinsi dan sebagainya. Dulu nomor 6, nomor 7 juga sebabal gitu. Hari ini
Alhamdulillah kita udah masuk 10 besar se-Indonesia. Lagi nunggu penilaiannya. Nah, tapi bukan itu juga tujuan utamanya. Tujuan utamanya dari apa yang kita lakukan itu adalah hasilnya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat. Itu perintah beliau. Ya udah, saya tinggal terjemahin. Oke, kalau gitu pertanyaannya saya balik gini. Bisa nggak disebutkan 3 aja ya atau 5 aja yang menurut Bang Miming ini adalah pelayanan terbaik dari kami berdua? Tadi SPM ya, standar pelayanan minimal. Dari ranking 3 nih, oke punya nih. Dari 5, 6 sebelumnya. Terus kemudian kinerja juga oke, sudah 10 besar. Sebutkan 3 yang menurut Bang Miming ya, itu adalah pelayanan terbaik berdua di Bangka Barat. Ya sederhananya kayak gini lah. Pertama tentang BPJS ya kan. Dulu saya ingat betul saya berapa kali menjamin KTP, bahkan SIM saya ke RSUD di stasiun itu karena mau Untuk ngeluarin pasien. Bahkan ada seorang pasien ibu-ibu sudah seminggu melahirkan, tapi dia nggak bisa pulang, terus nggak bisa ketemu anaknya karena belum bayar. Itu Miming jaminkan. Itu sebelum waktu saya masih ada Bang Miming. anggota DPRD waktu Oh, masih itu. DPRD, oke. Iya. Oke. Dan alhamdulillah dan melihat itu semua, tapi memang arahan Pak Bupati waktu itu bagaimana kita bisa memberikan pelayanan berobat gratis. Itu penting. Bahkan ketemu beberapa masyarakat bilang kalau kehidupan sehari-hari kami bisa cari, tapi kalau kami sakit itu yang kami bingung kadang-kadang. Bahkan ada yang datang cuma punya 10.000, bahkan nggak punya uang gitu. Tapi kan dia cukup bawa KTP, dia bisa berobat gratis. Dan waktu kita launching itu KTP Bangka Barat kan? Iya. Waktu kita launching itu pertama kali di Indonesia. Pertamanya. Sudah itu baru diikuti beberapa daerah. Di Babel Tahun ini berapa itu, Pak? di awal kita 2021 ya? 2021 ya? 100 hari. 100 hari udah masuk ya, itu ya? Betul. Oke. Cukup pakai KTP BPJS gratis. Iya. Dan kebetulan langsung UHC kita. Awalnya nggak UHC itu kan. Iya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, pembuatan KTP nih. Waktu saya masuk, Pak Bupati kan perintah, coba masuk ke TAPD, coba kawal anggaran. Pas pembahasan anggaran saya lihat ada 5M untuk membangun kantor di Capil baru. Terus saya tanya, mau ngapain nih? Saya Pak Bupati, coba tanya ke Pak Bupati. Kata mereka buat kantor di Capil baru karena kata lama sudah kondisi seperti ini pelayanan tidak bagus gitu. Terus saya pikir bukan kok kantor baru ya. Akhirnya waktu itu saya bilang, ya kita bikin perbaikin depannya aja. Cukup 900 juta, 900 atau 1 M. Sisanya mengurai pelayanan. Bangka Barat itu kan jauh-jauh tuh dari Mentok ke Teluk Limau, dari Mentok ke Tanjung Niur. Orang hanya bikin satu KTP itu 180 1 lebih kilometer, bisa sholat jamaah itu dari satu tempat ke satu tempat lain. Jadi saya diskusi ke beliau, ya udah lakukan. Jadi kita ngurai pelayanan tuh, lakukan mengurai pelayanan pembuatan KTP. Jadi pembuatan KTP sekarang sudah bisa di level-level kecamatan. Oke. Dan target kita 2025-2026 itu by aplikasi orang udah bisa bikin proses pembuatan KTP itu dari rumah gitu. Via online. Ya, sedang berproses, nanti sampai ke kantor camat dia tinggal pasang barcode-nya, selesai gitu. Langsung Tinggal print. scan barcode sudah Iya. langsung print cetak. Arahnya ke sana. Kalau bicara 3, ya kalau BPJS, iya. KTP, satu Betul. lagi. Satu lagi ya, hal-hal yang misalnya salah satunya misalnya untuk memberikan apa ya, yang lebih menyentuh ya. Contoh, memang salah satu persoalan kan adalah sistem pelayanannya yang bermasalah. Sistem pelayanan kesehatan yang belum sempurna gitu. Kita coba perbaiki tuh. Ya. Salah satu contoh pelayanan pengambilan obat
obat-obatan dengan obat-obatan yang masih kurang gitu. Hmm. Hari ini yang kita lakukan itu kan dari tadi BPJS, BPJS-nya gratis. Pelayanannya belum maksimal. Salah satu yang upaya kita lakukan mulai dari obat-obatan. Obat-obatan ini ada 3 hal nih. Ada satu obat-obatan misalnya pasien yang sudah usia lanjut, dia kan kadang-kadang ada yang kencing manis dan sebagainya. Dia tapi yang jelas kebiasaan pasien ini harus mengambil obatnya setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Biasanya dulu dia harus pesan dulu, terus 1 minggu kemudian baru dikirim dari Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang baru didistribusikan ke dia gitu. Terus yang kedua, antrian obat-obatan berjam-jam bahkan kadang-kadang. Yang ketiga, kekurangan obat. Jadi tidak ready obatnya itu. Apa yang kita lakukan? Salah satu yang kita lakukan, ini kan bicara pelayanan, Pak ya. Pelayanan. Yang kita lakukan kita melakukan kerjasama dengan Kimia Farma, BMN kan. Kerjasama kita itu untuk melakukan mempermudah pelayanan kesehatan dari sisi pengambilan obat yang untuk pasien-pasien rujuk kembali itu. Jadi sekarang mereka tidak perlu harus menunggu seminggu karena mereka obat-obatannya sudah di stok di setiap puskesmas. Tinggal datang puskesmas langsung ambil. Tidak perlu lagi ke Pangkal Pinang dikirim kayak gitu. Di hampir setiap puskesmas di Bangka Barat Betul. bisa ambil obat. Iya, obat yang khusus untuk mereka itu. Ya, Dulu ya. harus pesan dulu 1 minggu Baru dapat. Ini berarti nggak sampai berminggu-minggu dong ya? Enggak, langsung biasa kan Ready kan? Ready, Standby ya. dia. Begitu selesai konsultasi di puskesmas, udah langsung bisa Obat diambil. Langsung Betul, keluar obat. Betul. Kedua, Berarti pelayanan prima ya? betul. Oke. Yang kedua, pengambilan obat-obatan di apotek RSUD. Dulu itu kan harus nunggu banget gitu. Kita pangkas tuh jalurnya oleh kawan-kawan RSUD juga. By aplikasi. Jadi begitu udah periksa, dokter sudah klik, dia udah nyambung ke apoteknya. Jadi begitu mereka sampai, tinggal beberapa menit udah keluar obatnya. Kekosongan obat, ya udah kita tinggal taruh. Kemarin itu kita sepakati Kimia Farma kita taruh di RSUD apoteknya. Lebih gampang. Iya. Lebih gampang lagi. Jadi Kimia Lebih Farmanya yang dibawa Iya. sekalian. Ya, jadi kalau kurang-kurang Kimia Farma langsung Iya, ambil dia lagi, tahu Bang. sendiri stok Iya, yang iya, mana yang iya, kurang Betul. kan. Tanggung jawab Kimia Farma kalau kurang berarti Iya. kan. Oke. Tapi dari 3 itu, Mas Ade ternyata ada juga yang menyebutkan itu kan sudah prestasi bagus tuh sebenarnya. Tapi katanya yang kesehatan, khusus yang kesehatan tadi, yang UAC, katanya itu menggerogoti anggaran. Bener gitu nggak pernah dengar juga di situ. Iya. Jawab berarti Pak Bumi. Iya. Bener ya Pak Haji ya? Ini kesempatan dijawab. Ini kayaknya Pak Tidur. beliau yang jawab ini. Iya, Pak Pak Haji Haji jawab ya. nih. Saya- Tanggung jawab berat. Gede juga tuh Pak Haji. Jadi saya bilang tadi, saya tidak akan pernah mau jadi bupati kecuali bisa menjamin kesehatan masyarakat secara gratis. Itu tadi belum lengkap. Jadi pasien-pasien dari Bangka Barat insya Allah ya, kita punya rujukan dan rumah singgah, dan itu diganti oleh kita. Jadi berangkat dulu biaya sendiri, nanti akan dirembes. Diganti. Dirembes. Berapapun. Ada limit. Ada limitnya limitnya. ya. Oh, Ada ada limitnya limitnya. berarti. Nah, kemudian begitu juga kita punya rumah singgah. Maka tinggal meningkatkan kualitas ini ya. Ya. Oh, ya. Pelayanan Tinggal prima tadi ya. pelayanan prima. Oke. Tapi kemudahan-kemudahan itu yang tidak bakal kata orang tidak ditemui di tempat lain insya Allah. Kemudian bicara dengan sektor anggaran, saya pikir kita tidak lagi berhitung-hitung ini dengan masyarakat kita kan. Iya. Oh, tidak mau berhitung Kita soal tidak itu mau ya. berhitung dengan masyarakat kita. Asal sehat, mudah. Ya, sehat kan, kalau udah sehat gimana coba? Ya, ya, ya. Untuk apa rumah bagus kalau kita tidak sehat, ya kan? Maka rumusnya sehat lah. Jadi Bangka Barat sehat tuh sehat badannya. SPM itu menunjukkan baru tenang ya. Tenang bisa pagi itu. Saya izin beliau nih, Bang Miming harus berada di Kecamatan Kelapa, tempatnya masjid untuk membagi bantuan sosial kita ya. Ya. Saya lagi belum terlanjur keluar tadi ya. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya inilah kita tadi bercerita tentang rumah sakit terpadu. Betul. Ya kan? Kita lagi unsur anggarannya. Kata orang itu
impossible kan? Nggak ada, Kak. Semua membangun di Indonesia kan yang penting ada perencanaan kan. Perencanaannya sudah bagus, kemudian kita susul, barang itu tidak jatuh dengan sendirinya. Maaf, ada tim yang harus setelah pertama data. Kalau kita mau bangun pertama kali tanah, Ya. lokasi, ya kan. Tinggal kalau kita bicara tentang untung rugi, ya untung lah. Kita investasi untuk kesehatan. Ya. Walaupun di dalam angkanya, saya selalu bilang, angka kita untuk investasi kesehatan ini setara dengan 20 km jalan. Oh, oke. Maka supaya itu barang itu ada di dalam, saya bilang usahakan semua lini pelayanan kita dengan kualitas baik. Jadi Pak, insya Allah di bulan Agustus ini, ya, untuk mudah-mudahan masyarakat Bangka Barat dengan adanya tujuan kita tuh bilik sehat cuci darah itu. Oh iya. Dari 4 kita tambah jadi 10 hari ini. Ini Oh, dalam hari upaya ini ya? tadi ya, pelayanan prima tadi ya. Ya, Oke. masih di pelayanan prima. Jadi kalau sudah di situ berarti kan dari BPJS-nya, Gratis. para medisnya, Ya. ada dapat reward dari pelayanannya. Kemudian kita tidak berhitung, Pak Haji kan rugi kalau kita. Yang penting kita jangan bebankan daerah lagi. Mumpung ada teman-teman boleh. Kalau dia bagus kita perpanjang ke depan. Siapapun CSR ya. Kerjasama. Kemitraan. Iya dong. Iya. Oke, oke. Ngapain kita Punya mau teman ya. bukan harus ngeluar duit untuk belanja, bukan? Jadi ini salah satu strategi agar tidak menggerogoti Membagi anggaran. anggaran tadi. Jadi mitra itulah. Insya Allah 2025 yang berkat yang dibuat Pak Bupati itu, Bangka Barat pelayanan cuci darah terbesar di Babel. Kita punya 10 dan indah insya Allah. Dan itu Mulai- masih BPJS kan? Iya. BPJS. Cuci darah itu Iya, kan? cuci darah BPJS. Iya. Maka pesan hari ini kan ada beberapa teman yang ininya lagi dibongkar, Ginjalnya. bukan ginjal. Apa jadi? Ya, ini alatnya itu lagi Alatnya dibongkar. Oh, oke. Ruangannya bongkar. Ya. Oke. Ya kan? Jadi alatnya dibongkar. Oke. Bayangku langsung situ. Doakan, Iya. mudah-mudahan di tanggal 1 di awal-awal Agustus nih, doakan Bangka Barat mendapat WAC Award. Insyaallah. Mudah-mudahan kan. Kita ada 0 sekian lagi kekurangan itu, doakan itu. Itu perlu berapa tambahan? Sedikit 0 sekian. 0,1. Kita kan sekarang udah di posisi 98,6 berapa gitu. Atau 98. Udah enak kalau buka-buka. Tapi kita sebenarnya kan tidak lagi. Ini bukan sombong ya, Ya, ini bukan bukan sombong, sombong ya. bukan sombong. Gimana? Tapi faktanya seperti Ini itu upaya ya. kita loh Iya. untuk bagaimana membuat masyarakat Bangka Barat sejahtera bermartabat itu. Saya mengikat itu, saya sering nyaksikan dulu. Orang mau ke rumah sakit tuh harus kenal, mau untuk dapat berobat itu harus ngaku miskin dulu. Ya kan? Betul. Harus punya SKTM. SKTM. Di mana? Oh, Ya kan? Mama Iya, kalau ada. Maaf jadi potong Pak Haji. Tadi mungkin ada yang lupa. Kalau yang berobat gratis ini sendiri itu berlaku untuk semua warga, bukan yang miskin, yang kaya itu tidak jadi semua Yang, warga Bangka Barat. yang dapat merasa BPJS. miskin silakan. Ya. Oh, yang Kalau maksudnya kalau yang merasa miskin silakan kan. Ya. Tapi kalau sudah dia tidak terbayar, maknanya udah 2 tahun tidak dibayar, berarti kanlah termasuk. Kan Bangka Barat pun namanya gitu. Bangka Belitung nih kan. Hari ini punya dia rumah gedong, berapa bulan berikutnya habis itu barang. Ya. Dan saya menyaksikan itu. Alhamdulillah ya, dengan tempoh hari ya Ibu Menteri kita lah ke sini. Bu Risma sini, kita ada dialog kecil. Temukan inilah kondisi Bangka Barat. Ya, menarik ya. Dulu kaya tiba-tiba jadi miskin. Ya timah gimana? Gara-gara coba? timah ya. Oh iya. Maka dengan adanya, tapi kita belum masuk ke sisi Iya, itu ya. Belum. Belum Sabar. selesai, Masih ada sesi. Sabar. Sesi itu. Jadi doakan tadi mudah-mudahan WAC Award itu bisa kita raih, dan dari Presiden langsung insya Allah mudah-mudahan Bangka Barat ada di dalamnya. Kan gitu. Ya. Kemudian harapan kita dengan kinerjanya silakan
ada tim penilai, bukan kami tidak boleh mengaku-ngaku kan. Iya. Maka kami juga tidak usah kata orang tadi apa sudah dicapai. Makanya saya minta tadi supaya fair, silakan teman-teman yang selama membersamai kami, bagus ya bahasanya, Membersamai ya. membersamai kami, Kemitraan dan Silakan naik nih. membersamai. Kira-kira gitu kan. Oke, Pak Haji. Pertanyaan gini. Kenapa kok tertarik di sektor kesehatan? Jadi mungkin tadi bahasanya, oh kayaknya perlu kita benahi segera itu kesehatan, BPJS gratis, dan juga pelayanan juga yang dimunculkan. Lalu ada Dukcapil juga KTP. Ini juga soal sebenarnya keterkaitan sama BPJS juga kan? Kok tertarik di situ? Tadi kalau bicara bermartabat dan sejahtera kan ada sektor yang lain yang mungkin kalau kata orang, oh kalau gitu harusnya di ini dong, di sektor saku dong, biar gimana caranya lapangan kerja terbuka dan lain-lain gitu. Background. Latar belakang. Gini, pertama kita masih fokus masalah kesehatan ya. Saya bilang tadi tidak mungkin kita bisa melakukan apapun kecuali dengan sehat. Oke. Kenapa nih saya bilang, saya bongkar, saya boleh nggak gitu kira-kira? Saya ini kan bukan dari keluarga yang sehat. Karena ayah kami itu tidak boleh yang buka terlalu ini kan. Karena dari Boleh. saya sadar TBC harus sampaikan kepada masyarakat Bangka Barat bahwa dengan kesadaran kita jangan ditutup-tutupi. Iya. Ketika itu kita kecil gitu tuh itu memomokkan kan? Iya. Kan harus diobat. Kan gitu. Iya. Maka anak muda itu hijrah ke sana itu karena kalau di sini kita pertama tidak tahu sumbernya, ya kan? Tapi begitu saya ke sana, ternyata begitu saya masuk kerja seminggu tuh bisa 3 kali tidak masuk. Gara-gara Diperiksa, sakit. ternyata saya terindikasi kena dan bulan selesai. Maka dari kesadaran bahwa saya harus sehat, apapun saya lakukan, tutup jarum oke jadi. Ternyata menurut ahli internisnya penyakit ini yang penting harus jujur pada diri pertama. Kedua harus konsisten. Jadi kalau resep sudah dikasih itu tidak boleh diganti atau terlambat 1 hari pun. Disiplin berarti kan? Iya. Kan rujukannya ke sana nanti. Iya. Setelah kita sehat, kemudian kalau sudah sehat kita mau kerja apa, ini masih sehat bisa bekerja malam hari, Iya. ya kan? Udah ada kayaknya. Ya kan? Udah ada. Tapi kalau kita tidak sehat, siang pun kita tidak mau bekerja. Iya. Itu backgroundnya adalah ini sendiri ya. Jadi Pengalaman saya belajar dari ya. pengalaman sendiri dan saya masih merasakan walaupun saya cuma jadi karyawan, tapi saya dari tangan saya itu bersat pengalaman tadi orang yang tadi sudah stres ingin jual hartanya untuk berobat. Itu sampai ke sana ada bawa duit 40 juta karena diperkirakan 100 lebih juta kan untuk apa sih. Lu tenang aja nih, lu tidak akan mati gara-gara paru-paru lu nggak ada satu nih. Kok dia berdarah minum satu, lu bisa hidup tapi jaga yang sini jangan sampai rusak. Iya. 11 tahun kemudian dia meninggal bukan karena itu, Iya. badannya sudah kegemukan, Udah obesitas berarti ya? Obesitas ya. jatuh. Artinya kenapa kita titik fokusnya ke kesehatan? Ternyata sehat itu mahal. Sehat. Maka syukurlah, jadi jangan menerjemah segala sesuatu itu harus banyak duit baru bersyukur, enggak. Iya. Saya memandang martabat masyarakat itu punya kesehatan baru, maka di dalam itu ada pelayanan, maka masyarakat Bangka Barat itu jangan dipandang sebelah mata walaupun dia sudah renta. Sehat. Karena dia punya di kantong itu tuh bawa duit Ya. 20 juta untuk membayar. Maka perhatian buat para medis kita yang ada kerjasama dengan kita, dengan pasien masyarakat Bangka Barat, insya Allah diperhatikan paling depan. Sehat. Cuman kadang-kadang ada, ini bukan ngarang-ngarang, kemarin ada warga yang tabrakan itu, warga dari Sungai Liat, kejadiannya di di Mentok, Batu Berani, yang dekat situ. Ternyata, minta KTP, saya kirim lah minta ini. Ternyata warga Sungai Liat, sampai di situ nggak urusan pribadi lah. Yang lain ya. Bisa gitu Pak. Ya. Nah, baru kita maju ke sektor. Kalau sudah sehat, kita mau urusan apapun. Nah, saya sebelum ditanya, saya bilang kita lebih fokus sekarang nih pasca
lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, kita jujur dengan Bangka Belitung ini ditakdirkan, khususnya di Bangka Barat ditakdirkan dengan potensi alamnya. Kita sebut jadi timah. Ya. Ini di luar kesehatan ya. Di Jadi luar kesehatan ya. oke. Ingin fokus kembali di kekayaan alam Bangka Nggak, Barat. maksud kami kan dalam bentuk syukur nih kan. Iya. Suka tidak suka Bangka Barat itu ditakdirkan ada potensi tadi. Betul. Oh, betul. oke. Ya kan? Ya. Karena begitu itu nggak ada, ya ekonomi sedikit ini. Makanya akan ditanyakan apa kira-kira langkah yang akan kita ambil kan gitu kan. Betul. Dengan kondisi saat ini Dengan kondisi katanya. sangat ini. Oke. Saya loncat silik belum dipandu. Iya. Sulung situ. Tapi sebelum ke situ mendingan istirahat dulu kali, ngopi dulu. Ngopi dulu. Ngopi ya. dulu ya, Iya, ngopi. kan Tapi baru- ditahan dulu ya, ditahan karena dulu, nanti Pak. kayaknya ada produk pendapat. lokal ya, produk lokal. Kenapa Sukirman terlihat cerah? Karena ini sumber air dari Endorse. Endorse minumannya nih. dari Menumbing ini. Dari Menumbing ada Air minuman yang sendiri ya. sehat menyehatkan. Baik, Kita kita- Menumbing. Kita rehat sejenak dulu ya pemirsa Bangka Po, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Orang Tengah. Biar istirahat dulu, Pak Ajinya minum dulu, Pak Karena- Muning juga minum dulu. Bicaranya mau agak panjang berat nih, nih. agak berat. Iya. Ini kalau film ini bisa film India. Nah, Soalnya panjang. Panjang. Bollywood panjang. Tetap di Dialog Orang Tengah. Baik, masih setia bersama kami di Dialog Orang Tengah. Masih ada Mas Ade, masih ada Pak Bupati. Wah, sini yang Pak. Ada yang paling ganteng sebelah sini sebenarnya Pak Muiming. Tapi sebelum itu Pak, ada yang mau nganter minuman. Tuh, ada yang ketok masuk Ya, tuh. ya. Masuk dulu deh ya, masuk. kasih minum. Antar minum dulu. Ah, ada tingtongnya nih. Halo Izzy. Oh, ini Halo juga. ada Cican. Cici Makasih. cantik kali ini. Ini siapa? Iya. Siapa namanya? Cici, Siapa? Pak. Cici juga. Iya. Oh, Cici. Ada yang mau ditanya Cica. nggak? Ada masuk juga. Oh, ada lagi. kopi. Apa itu? Masya Allah. Oh, ada Cici cantik. Cipican. Cipica. Cipican. Apa nih? Spesial Pak, minuman berarti langsung dari Cican. Hati-hati ada ceraken Pak Ji. Cipica. Ibu Cica sini dong, Ibu Cica. Cipica, Untuk Bang. Pak Iya. Haji itu, mobil khusus. Ini buat Mobil khusus. iya. Kayaknya lah ada berapa tahun nggak ngopi, tapi demi Cipica kita regut dengan Bismillah. Iya. Pak Ji langsung review dulu Pak Ji kopinya Pak Ji. Kopi ruang tengah berasa-berasa kopinya. Iya. Yang bawahnya beda juga. Cipica. Cipica. Apa itu? Cipica. Cipipi cantik. Yo. Ayo tanggung jawab. Ada yang mau ditanya nggak buat Pak Ji? Apa tahu Pak Bung Miming? Bintang dulu lah. Oh, aku ya. Oke. Kalau aku sih Apa? lebih ke mungkin ke Pak Mingming ya. Oke. Yang lebih tua ya. Ke yang lebih tua ya. Oh, kok manggilnya bener Bapak kan ya? Betul. Mas panggil Mas. Oh ya, soalnya masih terlihat masih muda. Bang Ming. Bang Ming. Oke, Bang Ming. Iya. Bang Ming, paling aku mau nanya ini aja sih. Selama ini jadi wakilnya Pak Haji, perasaannya seperti apa? Siapa tahu kan ada unek-uneknya. Mumpung. Nah, itu. Jujur. Dalam nih. dari Apa adanya, jawab sejujur-jujurnya. Perasaan apa nih ya? Iya. Iya, yang saya pastikan selama ini kan saya selalu bilang di semua yang menanyakan persoalan itu, saya itu masuk ke grup namanya Forwakada, Forum Wakil Kepala Daerah. Tidak ada yang lebih bahagia daripada saya. Se-Indonesia loh ini, sebahagia saya saat bersama dengan Pak Bupati. Sebagai dari diri saya sendiri, saya menganggap beliau pertama dia bupati kita, yang kedua orang tua kita. Jadi apapun titahnya kepada saya melihat orang tua memberikan perintah kepada anak. Kalaupun dia misalnya ada arahan ataupun marah, ya biasa-biasa aja karena orang tua kepada anak kan. Memang pernah marah. Tidak pernah sih. Cukup kali. Potong ya sama Haji. Makanya saya bilang kan kalau gitu ya. Dan alhamdulillah tapi itu tidak pernah. Dan semua kita bisa selesaikan dengan hanya diskusi, hanya dengan WA. Kadang-kadang saya masih tidur udah disamperin sama dia di kamar gitu, langsung masuk kamar razia sama beliau. Iya, kalau saya datang ke dia, saya juga sedih ngelihatnya pagi-pagi udah tangan berkas tuh begitu banyak benar gitu ya.
aduh sedih benar ngeliat bupati. Tapi alhamdulillah yang saya rasakan kebersamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saya punya ruang yang sangat luas diberi oleh Pak Bupati untuk melakukan banyak hal, selama itu untuk kepentingan masyarakat dan kepentingan Bangka Barat, dan bukan untuk kepentingan pribadi pastinya ya. Insya Allah Pak Bupati tidak pernah protes, dan yang kita tinggal jelaskan sama tim rencana yang akan kita lakukan. Oh ya udah, nah tinggal lanjut. Kadang-kadang ada beberapa hal perlu waktu cepat tanpa harus diskusi dulu dengan beliau, kita lakukan. Selama itu memang kita ya sudah yakini baik, sudah selesai baru kita laporkan begitu sudah ada ketemu beliau. Tapi dan alhamdulillah sampai ini tidak pernah ada persoalan ya dengan beliau. Yang paling penting bagi beliau, frame beliau adalah apa yang kita lakukan itu punya dampak yang positif untuk kabupaten, dan khususnya untuk masyarakat Bangka Barat. Itu aja, sesederhana itu. Terima kasih Bang Miming. Iya. Ini jujur nih Pak Haji nih. Panjang uraian, Jujur. Oh, padahal Jujur. musik kejengkan. Terlihat dari Oh, sekarang di TV nanya apa ya nih? Oh. Tapi sebelum aku Di Bali, pergi kalau di Bali. sebelum ini aku izin Oke, dulu. oke, oke, makasih. Aku masih mau ke dapur, mau beres-beres. Oh, Iya. beres-beres. Nggak ada pertanyaan lagi? Aman, aman, Oh, aman. aman, Nanti di oke. belakang layar aja ya. Oke. Bang, ya. Baik, assalamualaikum. Salam wabarakatuh. Nah, Haji, jadi kalau misalnya dibalik, kalau misalnya punya partner atau punya gimana? itulah seger. Pak Haji terlihat mudanya karena berteman dengan yang muda-muda kan gitu. Nah, ya, kenapa Gi? Iya kan, tadi kepanjangan. Panjang tadi jawabannya. Jadi bingung ya. Saya balik bingung. Jadi ya. bingung. Iya, Ayo, gitu jadi aja loh. tanggung jawab apalagi Jawab, Nah. udah masuk ya. kesempatan. Jadi di Bangka Barat ada apa aja nih, Pak Haji? 5 tahun lagi. Hah? 5 tahun lagi. Bukan 5 tahun lagi. Tanggal 27-nya harus memilih lagi kan? Ya. Dan 27 bersanding lagi. November ya. Oh, dan 27 bersanding November. 5 tahun lagi Nah, tuh. Ya, artinya kan gini, Bangka Barat ini 5 tahun lagi sebenarnya nanti akan seperti apa sih, Pak Haji? Indah lah pokoknya. Oh, iya. Simple. Simple sekali. Simpel, pokoknya indah. Tapi Indah lah. Mas Ade bingung ya. Tadi ngomong sama kita bagus. Bagus sih. Kalau sama Biasa-biasa gitu. Lain chemistry-nya ya. Enggak, jawabannya jauh lebih cerdas. Mas. Iya, kan gitu loh. Tadi nggak gitu. Bayangnya retorika Mas. Iya. Tadi kan? Coba ya. Dijawabnya cuma satu kan. Bangka Barat mah seperti apa? Harus indah. Iya. Oh. Kena AP sekarang. Wah. Ada di sana. Aduh. Pantainya lah, Cion. Nah. Ke apa nih? Keberadaannya lah oke. Sikone masjid, sikone kelenteng. Sejiran sestason. Pan ngintongin jitjong. Wah. Iya kan? Ah, Iya kan? Nah, lengkap nih lengkap baju. itu. Sering-sering ke Bangka Barat. Iya, harus. Tapi kalau 5 tahun ke depannya, insya Allah kita masih bisa menyaksikan. Ya. Mudah-mudahan kita menyaksikan bahwa Bangka Barat maju, sejahtera, berkelanjutan, insya Allah. Amin. Maju, bermartabat, Berkelanjutan. Berkelanjutan. Oh. Kita lurusin dulu Mas Ade. Kita lurusin Tadi, mungkin. tadi bagus tuh wisata histori, Iya, wisata story. wisata keindahan. Nah ini kan banyak nih. Kan mestinya mereka juga tanggung jawab selain wisata tanggung ada jawab sektor apa dong. saja lagi juga dong. Apalagi Pak Haji sektornya. Mungkin Pak Haji atau Pak Bung Miming sektor yang menjadi unggulan di Bangka Barat ya. Ya baik, yang aku bilang tadi, kita bersyukur ada di Bangka Barat. Sampai hari ini, walaupun ke depannya bagaimana kan, pasca timah kan gitu kira-kira kan. Kalau nggak ada timah, Ya. Ya. Bangka Barat disuplai lah dari wisata gitu kan ya. Jadi kita insya Allah sekarang lagi mempersiapkan diri untuk melakukan terobosan-terobosan itu tadi. Bertanya Bibi bagaimana 5 tahun ke depan, ya kan? Jadi pertama ini kita mensyukuri. Regulasinya bagaimana sumber daya alam ini karena dengan timah ini, kan kata Allah tidak kuciptakan kecuali bermanfaat. Ya. Tapi ingat, kerusakan itu oleh tangan kamu sendiri, manusia itu sendiri. Ya. Nah, dibutuh penataan dari sisi undang-undangnya atau regulasinya baik. Harapan kita, silakan kawan-kawan yang punya wewenang untuk menentukan itu, silakan lakukan, karena tambang ini tidak di bawah kami kan. Pusat, Betul. ya pusat. Jadi, tapi barang itu masih ada. Silakan Masih banyak ya. Allah alam bisa namanya Iya, bisa Tapi ketika di laut
Makanya kami hanya berharap, tolong seperti Teluk Kelabat itu jangan dirambah, ya kan? Karena disitulah tempat masyarakat kita untuk yang dari kami kecil. Pandainya saya yang berdagang dari berkat bagusnya laut Teluk Kelabat itu. Ada udang, ikan selangatnya. Yang saya belajar dagang dari kecil kan. Sampai hari ini alhamdulillah. Dengan adanya tambang ilegal segala macam itu bisa mematikan potensi kerang segala macam itu. Nah, saya minta itu. Kemudian yang lain silakan ditata dengan tertib. Selama itu hasil akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat, senang sekali kita. Kan pemerintah ini gunanya untuk bagaimana membuat masyarakat itu tenang dan senang tadi kan. Dia bisa senang karena ada mata pencaharian menikah. Tapi dia juga bisa tenang. Ya, karena tidak diuber-uber, makanya butuh legalitas kan. Nah, gitu ya kira. Regulasi atau stimulusnya apa Pak Haji untuk tadi menciptakan wisata yang indah, historical wisata yang juga enak ditengok juga? Ya secara ini kan kita sudah ada, tinggal ini kan kita tidak bisa bergerak sendiri dengan keterbatasan, maka kita butuh sentuhan dari pihak luar, investor. Jadi butuh investor ya. Oke. Suka tidak suka. Nah, kalau itu kita belum bisa merumuskan bagaimana sih. Tapi ini ada beberapa teman, mereka memulai dengan berkarya sendiri. Saya senang ada beberapa nama. Misal mereka membangun hotel, kan di Bangka Barat kan ada daerah sendiri kan? Iya. Ya. Yang dimulai dari tambang. Saya sebutlah tokoh, boleh sebut kan? Boleh. Nah, bagus. Ada Bapak Edi Nayu dengan darinya menambang, hari ini mereka investasikan dengan membuat Hotel ya. hotel kan. Mungkin Cik Pipil nginep di situ kan? Ya, Oh, ya. Udah dia. Udah ya. Oh. Nah, itu apa namanya? Menkyong. Satu lagi Pak Menkyong. Pak Menkyong tuh Putra daerah juga ya. daerah asli. Hari ini dia diam-diam bangun bikin hotel juga, ya kan. Tadinya ada Pak Kiki Wijaya, tapi sekarang dia berubah ke ini, ke Yasmin kan, Pak di bawah manajemen Pak Edi. Juga untuk pariwisata nih kita cerita. Dari sepanjang dari kawasan Sudirman itu, homestay juga bagus-bagus. Oke. Sekarang lagi ada Liga Futsal loh. Liga Futsal Nusantara. Ya. Ini di homestay ya Kemarin berarti. kita buka, mereka nginap di situ. Itu dari sisi ini, tapi belum sepadan dengan Kota Pangkal Pinang. Memang PAD-nya didongkrak dari Jasa. Ya. hotel dan lain sebagainya. Kan. Nah, kalau kami ini harus membangun dari desa, makanya Bangka Barat kotanya itu tidak akan sejahtera kecuali masyarakat desanya itu sejahtera. Maka kita bangun hari ini, jawab dengan Bapak tadi. Nah, walaupun agak terbatas, masyarakat ini mengeluhkan dengan tingginya harga-harga pupuk. Bagaimana supaya kita stabil? Otomatis kita mengajak teman-teman yang punya kapital untuk bangun pabrik, untuk pabrik sawit. Dan hari ini kawan-kawan yang tadinya bermain di timah, sekarang mulai ke kebun, ingin balik ke kebun. Mereka sudah punya kebun sawit. Nah, maka akan mendirikan pabrik untuk sawit kan. Alhamdulillah kan, itu berarti mudah-mudahan harga bisa stabil kan, itu sederhananya kan. Jadi sebenarnya ada putra daerah yang juga aware ya, Ya, dengan peduli kondisi juga. Bangka Barat Bangka ya. Barat. Tadi ada wisata, ada sawit juga. Ada. Nah, tinggal bagaimana pemerintah daerah dong ngasih yang juga ngasih semangat kan, ngasih stimulus. Nah, yang diperlukan sebagai banyak investor. Tapi masalahnya tadi Pak Haji, kok pertumbuhan ekonomi kita se-Bangka Belitung? Tentu ada jawaban atas masalah ini semua ya. Apa yang kemudian mungkin sekarang bukan masa depan, sekarang solusi terdekat agar pertumbuhan ekonomi di Bangka Barat minimal bisa bertahan dulu, karena ini badainya agak besar ya, gara-gara timah ya. Gimana Pak Haji? Dan mungkin Bang Mimin nanti bisa nambahkan sedikit lah ya. Kalau bagi kami selama itu keberuntungan di Bangka Barat, selama alamnya masih bisa anak teman-teman untuk bertani, berkebun tadi kan, insya Allah tidak sulit. Lautnya masih bagus, ya kan? Ya. Selama ini masih ada, kemudian daratnya ada
ada yang penting harganya jangan Yang penting harganya stabil. harga stabil. Ini tugas kita. Jadi peran pemerintah adalah menjaga itu Menjaga semua Menjaga stabil. kestabilan Lah, itu. oke. Kami bermohon benar sama pemerintah pusat. Kemudian supaya hak-hak masyarakat ini lebih terlindungi lah Ya. seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kalau itu sebenarnya kalau di desa kurang dirasakan itu Pak. Selama masih bisa bertani, harga sawit itu jangan sampai harga di bawah 2.000. Ya. Kalau di bawah 2.000 selesai sudah. Selesai Di Bangka 2000 Barat, aman ya. ya. 2.000 insya Allah aman. Apalagi 2000 lebih aman. 2.000 lebih aman. Seyogyanya kalau harga pupuk sampai 506 itu dia baru klik dia 2.500 sebenarnya. Oh, lumayan ya 2.500 ya. 500. Asumsi ini kan karena kita jadi walaupun kecil-kecilan kan saya bertani juga kan gitu kan. Pernah rasakan melada. Jadi insya Allah macam mana harga pupuk ini stabil, subsidinya tetap jalan. Karena kita tadi belum bicara tentang sawah kan. Iya. Nah, sawah Pertanian. sawah kita kan kalau dulu kita mau jadi lumbung pangan sebenarnya. Tapi kalau di Bangka ini kan humus itu tidak terlalu tebal kan kayak ini. Cuman pengairan juga keterbatasan lah. Kita pusat juga kan harus tematik sekarang nih kan. Iya. Nah, jadi cara kalau kita pengen ngerapi infrastruktur harus apa? Mungkin di pertanian gitu kan, pariwisata. Jadi cita-cita kami bagaimana sampai CPP cantiknya Pangkal Pinang ini atau lain itu akan beda kalau lah ke Bangka Di Barat. Bangka Barat. Itu kan tidak yang dicari ini kan. Kan kalau kita ngelihat kayak kita nih sudah jenuh di kecil-kecil loh, ketika anak kita masih kecil kan bawa ke Ancol ini kan. Iya. Kan semuanya indah kan kalau indah itu. Iya. Tapi beda dengan indahnya tuh di Bangka Barat. Lebih alami. Pasirnya tuh alami. Lebih, Ya, pasirnya alami, batuannya alami. Tinggal ya kena bawa angin ya. Iya. Kadang-kadang ada sampah ya kan gitu-gitu. Nah, itu tugas kita. Dan untuk teman-teman yang berinvestasi, tadi beberapa nama saya sebut tadi, ada sendiri dari grup Abang Yang punya rumah putih itu kita sebut ya. Nah, itu insya Allah dia akan mungkin bangun beberapa cottage di sana. Dengan harapannya nanti dengan percontohan ini, apa tugas kita? Tugas kami mempermudah perizinan. Oh. Akan ada nih. jaminan Iya, kemudahan dong, bagi itu kan investor di Bangka Nih, yang Barat. tunggu-tunggu. Iya. Wah, kemudahan investasi. Tugas kami mempermudah investasi. Ya. Kalau orang mau ini kan sekarang di tangannya kan, Iya. perizinan kan. Ya. Ada free tax 6 bulan. Oh, bebas Di pajak. Perda. Perda ya. Iya. Perda Kita ya. sudah usul perda ke arah sana, perda bebas pajak sama 6 bulan. Itu salah satu upaya Itu salah satu kemudahan. strateginya Ya, ya. dan memang Bangka Barat itu 2 tahun terakhir di bubble ini investasi terbesar sebubble level kabupaten. Untuk sektor. Semuanya. Hampir Semuanya? semua sektor ya. Jadi kita kan rata-rata investasi itu boleh cek di sebubble ini yang tertinggi 2 tahun terakhir ini Bangka Bangka Barat. Barat. Terakhir 1 T lebih, tahun 2023 dia naik 2 T lebih. Wih, ngeri sebenarnya. Hmm. Tapi pertanyaannya benar nggak kira-kira pertumbuhan ekonomi itu bakal beralih ke perkebunan dan pariwisata? Karena tadi juga kita masih kayaknya babak belurnya ini banget ya. Kerasa betul, Betul. ya Tima itu. Kenapa Bapak? Pak Pulur gini, tadi pertumbuhan ekonominya cuman siko, ya kan, cuma 1% selama 2024 ini, ya kan. Padahal sebelumnya kan lumayan bagus. Nah, maksudku ketika tadi tanpa timah, bener nggak jawabannya adalah kita tumbuh di perkebunan? Kira-kira dengan kondisi saat ini. Ya, sebenarnya saya pikir ya pertama ya, saya harus luruskan dulu. Ya, kita ini selalu alergi dengan pertambangan. Saya ini mantan penambang. Keluarga saya dari buyut saya sampai ke saya sempat menambang.
dan sempat dikasih sertifikat tenaga ahli penambangan. Yang paling penting itu bagi saya tuh mulai dari penambangan itu bagaimana sebuah konsep penambangan yang ramah lingkungan terus punya dampak secara positif bagi masyarakat sekitarnya, baik bagi penambangnya maupun masyarakat yang tidak menambang, bahkan para nelayannya. Jadi semua terimbas secara ekonominya, UMKM-nya bisa masuk di sana, sehingga apapun itu, investasi apapun itu, baik penambangan dan sebagainya, dia harus punya dampak positif pada masyarakat sekitarnya. Untuk apa ada sebuah investasi kalau tidak punya nilai buat masyarakat, ya kan? Terus yang berikutnya adalah apa sih sektor ekonomi ke depan? Banyak sih yang bisa kita garap, baik dari sisi perikanan maupun perkebunan, pertanian, bahkan kepariwisataan. Berdasarkan aturan Undang-Undang 23 tahun 2014, pertambangan bukan wilayah kabupaten, tetapi kita juga masyarakatnya ada di kabupaten. Kita harus kawal bagaimana pertambangan itu punya dampak positif bagi masyarakat. Undang-Undang 23 juga mengatur bahwa kabupaten hanya mengurus perikanan, tidak kelautan, karena 0 sampai 12 mil itu beda provinsi. Kita hanya mengurus nelayan yang ada di sungai, tetapi kita juga harus mengawal bagaimana nelayan-nelayan kita, karena masyarakatnya ada di kita gitu. Nelayan di laut oleh dampak pertambangan tidak tergerus gitu, tetapi justru dengan ada penambangan di sana mereka terjadi penambahan nilai. Seperti kita pernah ngawal penambangan laut yang dilakukan oleh PT Timah di daerah bawah laut. Di sana kita fokus tuh kapal-kapal yang bisa boleh digunakan, tidak boleh kapal lain, tapi kapal nelayan. Sehingga penambahan dan nelayan selain kompensasi, dia dapat sewa boot itu satu bulan 10 sampai 15 juta. Itu kan salah satu solusi untuk penanganan ekonomi ekstrim gitu. Sehingga Bangka Barat kan hari ini ekonomi ekstrim terendah sebabel. Kalau kita mau dengan semua harus dengan dan APBD berapa banyak dan APBD sudah gerus. Tapi kita bagaimana melibatkan semua kegiatan yang ada di Bangka Barat punya dampak positif. Terus bicara pariwisata, pariwisata satu-satunya kabupaten yang punya pariwisata yang paling lengkap itu Bangka Barat. Kita punya wisata historikal. Mentok itu salah satu kota tua yang ditetapkan oleh nasional. Dari sekian kabupaten ada 50 kota tua, dan salah satunya itu ada Kota Mentok. Jadi kan itu historical. Terus secara alam kita punya hutan Menumbing, punya Bukit Menumbing, Tahura Menumbing, yang belum tahu kan bahwa di Menumbing itu ada air terjun yang 30 sampai 20 meter gitu ketinggiannya. Dan ada jumlahnya juga banyak sampai di atas 15-an gitu. Terus kita punya wisata laut, ada Jerangkat, yang dari tadi kalau kata Pak Bupati tadi Batu Rakit, Jerangkat, terus yang di dekat Teluk Limau, Siangau, terus masih banyak yang belum kita masuki. Terus ada wisata kuliner. Jelas 1001 kue, kota 1001 kue sudah masuk di itu. Terus wisata religius, kita bicara wisata religius ya antara Tebekong dengan Masjid Jami. Terus ada beberapa situs-situs makam-makam yang sering dilakukan untuk ziarah Kota Seribu dan sebagainya. Itu wisata religius. Wisata budaya bahkan kita menjadi event terbanyak sebabel itu bicara wisata budaya, dan supportnya luar biasa. Bahkan salah satu wisata budaya kita kayak Perang Ketupat itu menjadi situs tak benda, sudah levelnya level nasional. Ini semua kalau bicara dari sektor pariwisata, kalau kita bisa lakukan baik dari support-supportnya maupun kegiatan-kegiatannya, insya Allah yang dia akan terimbas secara masif buat pengusaha UMKM, buat pasar dan sebagainya. Ini kan yang harus kita kembangkan ke depannya dari hulu ke hilir, dan apapun itu dia bisa berdampak secara positif multiplier efeknya untuk masyarakat sekitar. Terus bicara perkebunan, salah satu sawit, apa yang dilakukan Pak Bupati sudah melakukan
penjajakan dan mendatangkan beberapa investor, terutama untuk pabrik kapal sawit. Ini penting Pak, harus disampaikan. Jangan sampai masyarakat tidak tahu kenapa harus ada pabrik kapal sawit. Pabrik kapal sawit itu semakin banyak semakin bagus. Karena pertama PAD kita akan naikkan. Sekarang ada bagi hasil kapal sawit pabrik kapal sawit tuh. Dan CPO. bagi hasil SPO. Semakin banyak dong bagi hasilnya ke Bangka Barat, PAD-nya makin naik. Terus yang kedua, tenaga kerja yang bisa ditampung sekian banyak. Terus yang ketiga, semakin banyak pabrik kapal sawit di sana, pastinya hukum pasar berlaku, supply dan demand. Artinya harga jual sawit, tujuan Pak Bupati tadi, harga jual sawit makin naik. Jadi secara otomatis petani semakin sejahtera. Nah, tinggal pengelolaan lahan. Kita itu kan keterbatasan, mana 40.000 sawit yang sudah berizin, belum lagi seperti yang baru-baru ini demo masyarakat tentang hutan HTI. Tapi Pak Gubernur sudah sampaikan ada yang 10.000 yang rencana Pak Gubernur sedang kita perjuangkan dengan Pak Gubernur untuk supaya ada 10.000 ini dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk HPL. Itu lagi diperjuangkan ya Pak Bupati tadi. Terus yang sisanya bagaimana berkolaborasi dengan perusahaan pemegang konsesi sehingga betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat. Artinya mencari solusi keterbatasan lahan untuk untuk pertanian kelapa sawit. Terus yang lain lagi, kita tuh sebenarnya dari sektor cabai itu Pak Bupati, kita tuh sudah swasembada cabai sebenarnya. Jadi ada beberapa desa yang diintervensi oleh kawan-kawan dinas pertanian sehingga sistem penjualannya itu dia sistem online sekarang. Jadi sistem bursa, hanya orang-orang yang bisa yang masuk ke dalam situs mereka itu bisa membeli hasil pertanian mereka. Sehingga petani tidak diintervensi oleh tengkulak, tapi mereka yang menentukan harga. Mereka yang buka harga dan yang beli pun hanyalah orang-orang yang masuk ke dalam bursa mereka. Dan tidak hanya pedagang di dalam lokal, bahkan cabai kita itu tidak perlu petani cabai kita tidak perlu khawatir waktu panen tidak ada pembeli, karena yang belinya kadang-kadang dari Palembang, dari mana-mana gitu, tinggal kirim. Kebetulan ada bantuan dari beberapa kawan-kawan kementerian itu dalam bentuk untuk pembuatan kemasan dan sebagainya, itu kita kawal. Terus perluasan lahan pertanian kerjasama di Kementerian Pertanian dengan TNI Angkatan Darat, TNI lah ya. Hari ini kita sudah mengupayakan sekian ribu hektar sawah yang awalnya tidak produktif, sekarang kita sedang mengupayakan menjadi produktif sehingga targetnya ke depan kita bisa swasembada beras dan sebagainya. Target-target ini, capaian ini salah satu dari sektor pertanian yang akan kita garap. Kemarin saya sempat bermimpi tentang lada dengan kapulaga, tetapi itu terkendala dengan BMD kita yang belum sampai sekarang kan belum selesai proses pembuatan BMD-nya. Kalau itu terjadi, kita berharap Bangka Barat menjadi salah satu contoh bagaimana naikkan harga lada dan dia bisa tumpang sari sehingga lahan 1 hektar itu bisa betul-betul maksimal. Sektor berikutnya adalah sektor perdagangan, yang perdagangan dengan sektor itu jasa yang tidak boleh kita lupakan. Mana wilayahnya? Bisa di daerah Paritiga, bisa di daerah Mentok yang kita pahami hari ini ada 2 pelabuhan, satu pelabuhan penumpang dengan barang, yaitu di SDP Tanjung Kalian, yang insya Allah kita sedang merencanakan pembuatan dermaga baru, sehingga arus barangnya kita berharap kalau sekarang itu sudah hampir 60% arus barang dari darat itu melalui Mentok Tanjung Kalian. Ke depan kita berharap semua arus barang itu bukan lagi dari Pangkal Balam, tapi dari Pelabuhan Mentok. Dan rencana Pak Menkyong itu sudah berencana memindahkan Pertamina yang ada di Pangkal Balam ke Tanjung Ular, karena memang jauh lebih hemat kalau dilakukan di situ. Rencana-rencana besar ini bersama putra daerah seperti Pak Menkyong, beberapa kawan-kawan yang lain itu yang akan kita kolaborasikan itu, sehingga insya Allah bisa secara ekonomi bisa masif. Kuncinya sederhana.
kalau untuk masyarakat itu, satu, beri mereka lapangan pekerjaan, itu juga solusi untuk ekonomi. Artinya investasi harus tumbuh, baik investasi tumbuh itu macam-macam, bisa jadi UMKM juga bisa merekrut tenaga kerja walaupun satu dua, tapi kalau UMKM-nya banyak, terus pasarnya terbuka, artinya mereka juga akan tumbuh dengan sendirinya. Kedua, jadikan mereka entrepreneur. Apa entrepreneur? Jadikan mereka pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha yang lainnya. Kita sedang menggarap gitu, coba menggarap serius tentang udang lobster air tawar. Kemarin sempat uji coba, sempat gagal sih, tidak terlalu berhasil. Makanya kawan-kawan dinas kelautan hari ini lagi buat kajian-kajian tentang itu. Kalau itu sukses, insya Allah saya pikir itu bisa menjadi salah satu sektor unggulan juga yang bisa kita berikan, kita tawarkan ke masyarakat. Harganya jauh lebih bagus dari udang Paname, terus cara perawatannya jauh lebih mudah. Itu beberapa yang sudah kita lakukan hari ini. Insya Allah ke depan juga masih banyak yang akan kita buat untuk bagaimana dari pertambangan. Kalau pertambangan pasca pertambangan, artinya bukan berarti tambang udah selesai baru kita nyari ini, enggak. Tapi kita sekarang sudah mulai berproses. Dipersiapkan. Iya. Tambang silakan lanjut, karena bicara tambang itu tidak akan berhenti. Bangka Belitung, Ya. saya tekan nih, Bangka Belitung itu berkah yang Allah berikan. Itu paling pertama itu adalah pertambangan sebenarnya, adalah timah, hal yang paling mudah. Terus apakah berhenti di timah? Kita itu punya tanah jarang. Salah satu bahan baku pembuat thorium itu 1 ton thorium itu sama dengan 200 ton uranium, sama dengan 32 juta ton batu bara. 1 ton thorium itu bisa menghidupkan kapal induk Amerika, kapal perang induk Amerika itu selama 10 tahun. Artinya ini barang berharga. Bahan bakunya ada di mana? Salah satunya paling banyak itu di Bangka Belitung. Dan kalau ini digarap serius, thorium itu kan bisa untuk listrik dan dia green energy. Nah, ini yang belum kita garap secara luas sebenarnya. Kita berharap nanti didukung oleh pemerintah pusat. Nuklir itu ya? Bukan nuklir ya, dia thorium. Thorium itu nuklir, green nuklir. Kenapa seperti itu? Kalau uranium, nuklir kalau uranium itu dia menjadi nuklir, dia membelah lagi menjadi atom. Kalau thorium begitu dia sudah jadi energi, habis dia. Dan tidak terlalu berbahaya, maka disebut green nuklir. Dan lebih besar energinya. Kalau itu kan 1 ton thorium sama dengan 200 ton uranium. Dan insya Allah saya rasa kalau ini digarap betul-betul hilirisasi tentang tanah jarang ini, inilah salah satu solusi untuk bayar hutang negara. Kita jangan lagi seperti mohon maaf kepada Pertamina, kita punya minyak di mana-mana. Singapura nggak punya minyak, tapi dia punya pengolahan minyak. Akhirnya kita mau tidak mau impor minyak dari Singapura. Artinya sektor-sektor itu yang harus kita, jangan lagi kita ini jadi pengkhianat bangsa. Maksud saya apa? Timah diselundupkan, akhirnya tidak punya dampak positif kepada negara dan kepada masyarakat. Yang kedua, ilmenit, monazit, banyak beberapa mineral-mineral ikut. Zirkon itu, iya, zirkon ya, memang bisa diperdagangkan secara umum asal berdasarkan peraturan perdagangan 65 Tetapi ada banyak hal yang lain yang mineral ikutan PT timah ini yang harganya jauh lebih mahal daripada timah, tapi diselundupkan oleh oknum-oknum tertentu, dijual keluar dengan harga yang sebenarnya tidak pantas gitu. Dan itulah saya bilang, ayo kita jangan jadi pengkhianat negara. Artinya potensi ekonominya dari pertambangan sendiri masih besar dong ya, kalau kita fokus di situ ya. Bangka Belitung turunannya itu, atas itu ya berarti ya. Bangka Belitung sudah membuat perda tanah jarang. Negara Indonesia sendiri belum punya undang-undang tentang itu, tapi Babel diinisiasi oleh DPRD provinsi pada waktu itu, saya masuk dalam situ, kita sudah punya perda tentang tanah jarang.
Sebenarnya ini aja kita fokus salah satunya. Ya, oke, sawit, pertanian dan sebagainya kita tetap garap. Ya, sambil jalan ya. Kelautan, masih banyak sektor kelautan yang belum kita garap nih. Mulai dari sektor perikanannya dan pariwisatanya, itu kan bagian dari kelautan. Belum bicara tentang terumbu karangnya, belum bicara tentang potensi-potensi yang lainnya, yang belum secara serius. Kita belum bicara silika. Silika itu bisa jadi dia seperti batu bara. Harganya udah per kilo udah pakai dolar. Terus cuma saya berharap kalau bicara pertambangan apapun itu haruslah pertambangan yang bersifat berkelanjutan. Jadi nambang tetapi ada nilai berikutnya yang bisa kita raih. Tidak hanya sekedar nambang alam rusak tapi hasilnya dapat, tapi alam rusak begitu saja gitu. Enggak, tetapi penambangan harus green, bersifatnya ramah lingkungan dan berkelanjutan. Sehingga hari ini kita ambil, tapi dampak positifnya tetap ada untuk anak cucu kita ke depan. Itu yang harus kita perjuangkan secara serius di Provinsi Bangka Belitung ini. Kalau di Bangka Barat sendiri, apakah thorium jadi jawaban? Harusnya thorium tidak hanya di Bangka Barat. Thorium itu jawaban untuk Indonesia. Ya, saya sampaikan thorium itu jawaban untuk Indonesia karena begitu thorium ini dikelola dengan baik, kita akan berhenti menggunakan minyak bumi. Bicara batu bara mungkin kita segera ekspor, tapi bicara batu bara sudah bicara hilirisasi. Kalau thorium itu menjadi salah satu sektor unggulan kita untuk bicara energi, ini saya rasa menjadi solusi kuat untuk Indonesia untuk kekuatan energi kita ke depan. Mumpung timbangannya masih banyak ya, Ansi ada di Bangka Belitung. Bukan timbangannya, mumpung monasitnya. Dia salah satu bahannya bakunya itu adalah monasit. Ini yang harus kita perjuangkan serius gitu. Ini akan diperjuangkan dari Bangka Barat dulu nggak? Salah satu yang akan kita bicarakan khusus. Tapi itu kan bicara jangka panjang. Jangka panjang. Pak Haji, Itu dia. mau Luar biasa. ini, aku kan mau pamit dulu. Tapi kalau yang muda sama yang tua ini udah bersatu gitu ya, nggak tua sih, senior. Beraninya Pak Udah Haji. bersatu, Aduh. terus kayaknya kalau pimpinan daerah itu paham apa yang mau dikerjakan, kayaknya Bangka Barat Aman ya harusnya ya, aman. luar biasa. Makasih Pak Haji. Ya, Bu. Makasih Pak Haji. Kelihatannya lah ditutup pintu. Itu dia kata aku tadi Iya. agak beda nih. Soalnya kalau yang nanya cewek, dia Cepet jawabannya. apa jawabannya. Kalau kita yang nanya, runutannya panjang banget. Panjang betul tadi catatannya. Iya, ini gila. ya. Tapi ya biar bagaimanapun Mas Ade kita udah panjang lebar kan, udah tahu lah sekilas banyaknya. Cuman pamungkas kita sebenarnya Hampir isya. yang di ujung sebenarnya nih, Iya. karena waktunya ya. Dikit aja singkat dan padat. Ini terakhir nih Ya terakhir, karena- penilaian satu sama lain deh, baik dan buruk. Pak Haji menilai Bung Mimeng menilai Pak Haji. Ya. Baik dan buruk, singkat, jelas, padat. Kita Pak Haji dulu. jujur. Pertama terima kasih kepada Bung Mingming yang sudah menemani saya selama perjalanan ini. Ya. Menurut penilaian saya, kita manusia tidak ada yang sempurna. Saya tidak dalam rangka menilai beliau, tapi yang saya rasakan sampai hari ini saya tidak menemukan hal yang tidak baik itu. Wih. Mau gimana ya saya mau ini saya susah. mau bilang ini klise nanti saya kena marah gitu kan. Gak marah-marah. Tapi ya nggak nih. apa-apa lah, oke lah. Nah. Bung Mimeng sekarang. Saya juga mengucapkan hal yang sama. Terima kasih sudah mau menjadi bupati buat masyarakat Bangka Barat dan buat saya pribadi ya. Terima kasih juga jadi orang tua saya dan orang tua masyarakat Bangka Barat. Yang kedua itu intinya banyak hal nilai sisi positif dan kebaikan beliau yang tidak bisa terungkap dari kata-kata, tapi masyarakat Bangka Barat tahulah bagaimana kelembutan hati beliau memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat Bangka Barat. Cuma satu buruknya beliau. Ini, Nah, ini buruk baru nih, benar buruk nih, nih. jujurnya nih. Jujur nih. Tahu nggak apa? Minum dulu. Ya. Biar gak kaget, biar gak kaget. Saya kasih tahu nih keburukan Pak Haji. Terlalu baik. Itu aja. Ini pelanggaran juga ini. Ah. Ini pelanggaran ini. Ini ada makna dalam sebenarnya. Iya. Tapi kita diskusi di episode Episode berikutnya. Gak cukup waktunya. Cepetan singkat jelas padat deh. Yang lebih mudah sebelum penutup. Satu kata untuk Bangka Barat, Pak Haji. Berkelanjutan. Satu kata untuk Bangka Barat, Pak Mimeng.
bermartabat. Oh, udah. Oke, udah. Silakan Mas Ade. Cukup. Tutup deh Mas Ade. Oke, Jadi Mas itu Ade. dia dialog ruang tengah kita bersama Bupati Bangka Barat Haji Sukirman dan Wakil Bupati Bangka Barat Bong Mingming. Satu kata, berkelanjutan dan Bermartabat. bermartabat. Cukup dari kita, saya dan Edi. Ketemu lagi di dialog ruang tengah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.